Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, acara berikutnya adalah sebagai acara inti adalah uraian dan penjelasan surat baik makna maupun gramatikalnya dengan metode Al-Hasani. Dalam hal ini akan dibahas surat Yasin ayat 18 oleh Ibu Kasyana Sanduri yang akan mendampingi Ustadz Rizal pada pagi hari ini. Kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Alhamdulillah. Kami di sini di Sentul ada kurang lebih 20 orang sekarang. Ya, alhamdulillah Ustadz. Mudah-mudahan semua Ustadz, keluarga maupun seluruh serta Al-Hasani sehat walafiat pada. Amin amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum Ibu Kasyana, Ibu Kasyana. Waalaikumsalam. Ya. Kameranya buka Bu Kasyana, tutup. Bu Kasyana buka kameranya. Bu Kasyana, ya. Ya, sehat Ibu. Insya Allah. Alhamdulillah, udah siap ya Bu ya. Baik. Mudah-mudahan. Ya, insya Allah. Baik Ustadz, dipersilahkan Ustadz. Syukran Bu Prapti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia yang Allah berikan kepada kita tanpa pandang bulu kita. Allah berikan nikmat kepada kita tanpa berhenti. Setiap detik waktu kita, setiap detik denyut jantung kita, setiap ayunan langkah kita, setiap kedipan mata kita, setiap hela nafas kita. Di situ ada nikmat Allah. Di situ ada karunia Allah. Dan kita tidak mampu menghitung. Bahkan kemampuan menghitung kita nikmat Allah juga bagian dari nikmat. Yang bisa kita lakukan hanya bersyukur, 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 dan bersyukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, mudah langkah kita melangkah tadaburi Al-Quran. Mudah bagi kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah bagi kita untuk menghentikan larang-larang Allah. Itu berkat iman yang ada pada diri kita. Allah berikan kita nikmat sehat badan. Betapa mahalnya sakit Bapak Ibu semuanya. Sakit gigi kita pakai gigi palsu implant 25 jutaan harganya Bapak Ibu semuanya. Mahal sekali. Kita menghirup udara kalau pakai tabung oksigen mayat mahal. Saya pernah ngitung-ngitung, andai saja Allah tagih air tadi malam hujan lebat. Kalau saya pernah hitung setengah jam hujan lebat hanya kalau Allah tagih dengan standar PAM, maka kita bayar 900 juta per kepala. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah Ibu ada 5 kepala, 900 juta kali 5, 4,5 miliar hanya hujan setengah jam. Kalau Allah tagih berapa kubik yang turun? Itu semua untuk kehidupan kita. Allah nggak pernah tagih. Yang Allah tagih hanya wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin manusia kecuali menyembah kepadaku, kecuali patuh padaku. Kita berharap kelak nanti dipanggil oleh Allah panggilan amdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Apapun yang kita peroleh sekarang adalah nikmat Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita, singkirkan analisa kita. Semuanya pasti yang terbaik.
Allah tak pernah memberikan kepada kita hal-hal yang jelek. Allah itu Maha Pengasih. Allah itu Maha Penyayang. Semua yang kita peroleh adalah yang terbaik yang saat ini kita punya. Kalaupun ada analisa kita, kok saya sakit, kok saya begini, kok penghasilan seret, itu adalah analisa manusia biasa. Justru karena sakit itulah Allah sayang. Justru karena miskin itu terlalu sayang. Justru karena itu semuanya Allah sayang pada kita. Jadi kita selalu bersyukur pada Allah agar kita dipanggil hamdan syakur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah idola kita, beliaulah panutan kita. Bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, bagaimana beliau sebagai seorang anggota masyarakat, bagaimana beliau sebagai seorang suami, bagaimana beliau sebagai seorang pedagang. Sudah beliau contohkan semua. Semoga kita bisa mengikuti beliau. Dan pada hari Yaumil Hisab nanti beliau memeluk kita dan mengatakan, ummati, ini umatku ya Allah, ini umatku ya Allah, ini umatku ya Allah. Ada bekas dalam tubuh kita, berseri-seri wajah kita, karena wudhu kita, dan karena kita mencintai Al-Quran. Bukti kita mencintai Allah, dan bukti kita mencintai Rasulullah, kita mencintai Al-Quran. Sudah kita bahas sekarang. Bagi kita, Al-Quran adalah sahabat sejati. Demikian Bapak Ibu semuanya, pada pagi ini kita membahas surat Yasin ayat ke-18, 17 apa 18 Bu Kaisana? 18. Ibu Kaisana ini domisili di mana nih Bu? Di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan kan luas Bu. Di Lebak Bulus. Oh, Lebak. Masih luas kayaknya. Kamu kecilnya betul. Ya, luas lagi. Ibu usia ada berapa sekarang Bu? 71 Pak. Wih, alhamdulillah. Semangatnya kayak semangat 45. 45 ya. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi semoga Bapak Ibu yang lain yang berumur 65, Pak Ustadz saya udah tua, nggak dengar. Ibu kesian aja 71. Ya, semoga kita semuanya betul-betul mencintai Quran tanpa padang usia. Nggak ada pengaruh usia. Kita pernah punya peserta usia 86. Nggak ada masalah. Jangan sampai usia jadikan tanda petik kambing hitam. Oh saya udah tua, nggak apa-apa, nggak belajar. Jangan pernah jadikan usia jadi terdakwa. Jangan jadikan terdakwa usia. Kan saya udah tua, nggak bisa belajar. Nah itu jadikan usia jadi terdakwa. Itu. Jangan ya. Jalin aja. Oke, Bu Kasiana udah siap kayaknya nih. Bu Kasiana nggak saya tanya, Bu Kasiana ini diberikan ayat hari ini, seperti ini juga bisa berprestasi. Jadi saya mau tanya lagi, berapa lama persiapannya? Dibilang jawabnya 3 menit, gimana ya? Enggak lah juga, Pak. Jadi saya mau saya tanya berapa lama persiapannya ya? Karena diberikan sekarang, detik ini juga bisa dibahas. Oke, kalau gitu Bu Kasiana silakan Bu Kasiana. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah membimbing saya selama hampir 1 tahun. Walaupun saya timbul dan tenggelam. Kadang-kadang timbul, kadang-kadang tenggelam. Itu namanya rupsia. Ya. Kemudian saya juga berterima kasih pada Pak Dasril yang telah juga membimbing saya. Juga seluruh teman-temanku di kelas pagi yang telah banyak memberikan masukan kepada saya selama ini. Juga terima kasih atas kehadiran semua peserta yang telah sudi meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk mendengar gramatikal Al-Quran yang saya bawakan. Terima kasih. Marilah saya mulai untuk membaca Al-Quran. Membaca surah Ali Imran, surat Yasin ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Baiklah, saya penggal-penggal dulu kata tersebut. Terdiri dari 23 penggalan kata, yaitu qalu,
Kolu, kemudian inna menjadi 2, yaitu inna dan na. Keempat, tato yarna. Penggalan kelima, bi. Penggalan keenam, kum. Penggalan ketujuh, la. Penggalan ke-8, in. Penggalan ke-9, lam. Penggalan ke-10, tan tahu. Penggalan ke-11, la. Penggalan ke-12, narjuma. Penggalan ke-13, nun tasdid. Penggalan ke-14, kum. Penggalan ke-15, wa. Penggalan ke-16, la. Penggalan ke-17, yamassa. Penggalan ke-18, nun tasdid. Penggalan ke-19, kum. Penggalan ke-20, min. Penggalan ke-21, na. Nah, untuk yang azabun alim, menurut saya itu bisa satu penggalan, tapi memang belum ada dalam teori Al-Hasani. Maka saya bagi 2. Jadi azabun penggalan ke-22, alimun penggalan ke-23. Baiklah, saya mulai. Pertama adalah penggalan pertama, kolu. Kolu adalah KKL. Karena dia adalah KKL aktif, maka huruf pertama dari akar kata adalah fathah. Diakhiri dengan waw, sukun, dan alif. Sebagai petanda bahwasanya itu adalah pelaku hum. Untuk akar katanya adalah kowala. Kemudian karena berdasarkan kaidah dari huruf sia, kaidah kedua bahwasanya wa atau ya bisa menjadi huruf alif. Maka kowala menjadi kola. Polanya adalah fa'ala. Dari kola dengan pola fa'ala pada halaman 360 artinya berkata. Dari kata kolu artinya mereka telah berkata. Kemudian inna adalah huruf artinya sungguh. Nah artinya adalah kata ganti artinya kami. Tatoyarna adalah KKL. Karena dia adalah KKL aktif, maka huruf pertama akar kata adalah fathah, yaitu to. Sedangkan tab untuk di pertama kata ini merupakan pola. Kemudian huruf keduanya adalah cirinya yang lainnya adalah huruf terakhirnya yaitu na sebagai pelaku nahnu. Untuk akar katanya adalah toyaro. Seperti tadi, kaidah 2, ya berubah menjadi alif, menjadi toro. Polanya, untuk mencari pola, saya melihat dari kata tersebut, huruf pertamanya karena KKL kan, ta adalah pola, kemudian ada ya tasdid. Berarti untuk polanya adalah tafa'ala. Pada akar kata toro dengan pola tafa'ala, saya dapatkan di halaman 244, artinya celaka atau sial. Jadi untuk kata tatoyarna, artinya kami telah celaka atau sial. Bi adalah huruf artinya dengan, dalam konteks ini diartikan karena. Kum adalah kata ganti artinya kalian. La illam tantahu, la adalah huruf artinya sungguh. In adalah huruf artinya jika. Lam kemudian diiringi setelahnya adalah KKSAD. Itu juga ada dalam bunga rampai poin B di mana mengatakan apabila ada huruf lam menyebabkan mematikan kata kerja, baris kata kerja terakhir, yaitu dalam hal ini hilangnya nah kemudian digantikan alif. Jadi tan tahu. Lam di sini adalah huruf artinya tidak. Tan tahu adalah KKS AD yang berkurang na. Mestinya tan tahu na. Cirinya karena dia ada KKS AD aktif, maka taknya adalah fathah. Kemudian huruf terakhirnya adalah waw dan na sebagai ciri daripada antum. Untuk akar katanya, kemudian saya lihat dibuang KKSAD-nya, maka tinggal na sukun dan hu domah. Berarti yang tinggal adalah dua huruf, yaitu sukun harokat.
Itu termaktub dalam kaidah 7 pada halaman 28, di mana apabila terdapat sukun dan harokat, maka terakhirnya ditambahkan huruf sia. Dalam hal ini secara try and learn, maka ditambahkan, saya sebut ini alif bengkok, jadi naha. Melihat daripada bentuknya tan tahu, maka polanya adalah karena ada tak di tengah, maka polanya adalah ifta'ala. Mungkin ada bertanya mengapa akar katanya naha, pola ifta'ala, tetapi KKSAD-nya tan tahu. Itu karena pola naha ya pada pola ifta'ala, yang kalau KKSAD-nya yafta'ilu. Dengan demikian, maka untuk pola antum menjadi tantahiyuna. Berdasarkan kaidah daripada huruf sia, bahwasanya waw dan ya itu tidak bisa berdampingan. Maka ya yang berharokat domah, harokatnya diberikan pada ha yang kasroh menjadi domah, kemudian ya-nya hilang. Makanya menjadi tantahuna. Nah-nya hilang karena lam. Artinya, apabila kita lihat di kamus 472, yaitu dari naha, pola ifta'ala, dalam hal ini intaha, maka artinya selesai. Tapi dalam konteks ini berarti berhenti. Untuk kata lam la'il lam tantahu, saya artikan la itu sungguh jika kalian tidak berhenti. Saya teruskan, lanarjumannakum, terdiri dari 4 penggalan. La yaitu adalah huruf, artinya sungguh. Narjuma, kenapa larjuma? Karena KKSAD ini berubah karena adanya nun tasdid. Seperti kata Pak Ustadz, nun ini berasal dari inna. Na di sini fungsinya adalah penegasan berat. Makanya na diartikan sebagai benar-benar atau sungguh-sungguh. Kembali ke KKSAD, narjuma itu jadi karena nun tasdid ini menjadi fathah. Seharusnya narjumu. KKSAD-nya karena dia aktif, na ini adalah itu adalah fathah, kemudian diakhiri dengan domah. Berarti karena ada na maka pelakunya adalah nahnu. Akar katanya adalah rojama. Polanya adalah fa'ala. Rojama dengan pola fa'ala, saya lihat di halaman 138, artinya melempari dengan batu. Kata narjumu berarti kami akan melempari dengan batu. Nak sukun itu seperti dikatakan tadi, bahwasanya ini adalah penegasan berat yang berasal dari inna. Ada juga penegasan ringan, yaitu na biasa, na sukun. Tapi ini na berat, ada sukunnya. Maka nun sukun di sini berarti huruf, artinya benar-benar atau sungguh-sungguh. Kum arti adalah kata ganti, artinya kalian. Maka arti dari lanar jumannakum adalah sungguh kami benar-benar akan melempari kalian dengan batu. Saya teruskan. Kemudian penggalan selanjutnya dari wala yamassannakum. Wa adalah huruf artinya dan, la adalah huruf artinya sungguh, yamassa kan adanya nun tasdid, maka huruf terakhir dari KKSAD ini menjadi fathah. Seharusnya yamassu. Yamassu adalah KKSAD. Karena dia aktif, maka ianya adalah fathah. Diakhiri dengan karena ada akhiri dengan domah yang tidak kelihatan, maka polanya adalah huwa. Akar katanya adalah massa atau masasa. Polanya adalah fa'ala. Pada halaman 419 Mahmud Yunus, massa pada pola fa'ala saya dapatkan artinya menyentuh atau menimpa. Jadi kalimat ya massa adalah dia akan menimpa. Nun tasdid adalah huruf penekanan berat, artinya benar-benar. Kum adalah kata ganti, artinya kalian.
Maka la yamassannakum artinya sungguh dia benar-benar akan menimpa kalian. Minna, min adalah huruf, artinya dari. Na adalah kata ganti, artinya kami. Azabun, alim. Azabun adalah kata benda, karena cirinya adalah ada alif sebelum huruf terakhir, kemudian adanya tanwin. Karena ia dhammah, maka ia sebagai subjek. Subjek daripada KKS adi sebelumnya, yaitu dari huwa. Akar katanya azuba, pola kata bendanya fa'alun. Dari pola azabun, dari akar kata azuba, pada halaman 259 saya dapatkan artinya siksaan. Alimun adalah kata benda superlatif. Kata bendanya ada tanwin dan ada al di depannya. Kemudian tanda superlatifnya ada ia sukun. Alimun juga mempunyai sebagai pelaku aktif. Tambah dengan fa'ilun. Tapi ini alimunnya. Karena dia dhammah, maka juga sebagai subjek. Akar katanya adalah alimun. Pola kata bendanya adalah fa'ilun. Alimun dengan pola fa'ilun pada halaman 47 artinya yang memedihkan. Maka saya artikan keseluruhan daripada ayat tersebut. Mereka berkata, sungguh kami telah celaka atau sial karena kalian. Sungguh jika kalian tidak berhenti, niscaya kami benar-benar akan melempari kalian dengan batu. Dan sungguh siksaan yang memedihkan dari kami akan menyentuh atau menimpa kalian. Sekian, terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mumtaz ya, lancar ya. Kelihatan ya, lancar ya. Alhamdulillah. Syukuran Bu Kasyana. Makanya Ya, besok sama-sama Pak. bilang kalau ada orang kasih aja Bu Kasyana. Dia 2 jam. Saya enggak juga Pak. Jadi acara bisa ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Saya tidak bicara lagi masalah gramatikal ya, saya bicara konteks. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu. Ini kan terjadi perdebatan antara para rasul kemudian 3 orang tadi dengan kaumnya ya, bahwa rasul mengajak menyembah Allah, kemudian kaumnya membantah, oh kamu nggak ada apa-apanya ini, kamu bukan dari Allah. Maka dijawab oleh rasul tadi, 3 orang rasul tadi, bahwa wa ma alaina illal balagul mubin, kami hanya menyampaikan. Dijawab oleh umat ini, qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, tatayarna, celaka kami bikum dengan kalian. Jadi dianggap pada saat Rasul datang, mereka celaka. Dan diberikan dakwah, diberikan pengenalan dengan Tuhan, mereka mengatakan, kami celaka. Qalu inna tatayarna bikum. Nah, kemudian karena celaka, lalu diberikan ultimatum. La'in lam. Dan jika tidak, tantahu kalian berhenti berdakwah. Kalau kita berdakwah belum pernah diancam orang. Rasulullah itu rasul-rasul diancam oleh umatnya. La illam tantahu lanarjumannakum. Kalau kalian tidak berhenti, maka sungguh kami akan merajam kalian. Lanarjumannakum, merajam. Merajam itu kalau sekarang melempar dengan batu. Jadi badan itu ditanam, lalu dilempar batu kepala ke atas, dilempar ke batu, mati itu. Nah, akan dilakukan itu hukuman kepada rasul dan 3 orang tadi. Jadi lanarjumannakum, kalau kalian tidak berhenti, sungguh. Nah, itu pakai penekanan. Kalau Bu istilah Kasyana, penekanan berat. Ada berat, ada super berat kayak gini ya. Ada kayak latihan tinju ya. Super berat. Penekanan, penegasan ya. Jadi kalau kalian tidak berhenti, sungguh kalau tidak berhenti, kami akan rajam kalian. Kemudian walama yasannakum, dan gertakan itu. Tahu nggak kalian rajam itu apa? Pedih gitu ya. Walayamasanna, dan sungguh akan menyentuh, akan kalian merasakan dia apa itu? Azabun alim, azab yang siksa yang sangat pedih akan menimpa kalian. Ya, dirajam ya pedih. Sama dengan pernah nonton film Skin Them Alive. Skin Them Alive. Jadi kulitin mereka hidup-hidup. Kulitin hidup-hidup. Jadi merajam itu sama aja
kita tuh sedang hidup Bapak Ibu ya, lagi hidup sekarang dikulitin Pak, di apa namanya, di caca-caca badan kita, sakit. Ya, seperti itulah Marit dirajam dan kepada lempar sampai mati. Jadi rasul-rasul dalam perjuangannya dulu begitu berat ya. Nah, apa itibar yang kita bisa ambil dari ayat ini? Memang setiap perjuangan itu memerlukan pengorbanan. Kalau kita mungkin nggak sampai segitu ya, karena ada ketentuan lain. Jadi paling kita dakwah paling dibenci orang. Pada saat kita mulai berdakwah, ya orang mulai benci. Kenapa? Terganggu keamanan orang itu. Kan tadinya dia biasa-biasa bebas dengan membuat perbuatan maksiatnya, begitu kita tegur, terganggu dia, maka dia mulai marah. Tapi ayat ini memberikan gambaran bagi kita, jangankan kita, Rasul pun menerima cercaan dan hinaan dari kaumnya. Apalagi kita yang bukan Rasul ya. Jadi inilah ayat ini tentang 3 orang Rasul berdakwah di sebuah negeri yang diancam oleh kaumnya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Dan sekali lagi, kalau yang benar datang dari Allah, karena ilmu hanya dari Allah. Allah yang mengajarkan kepada kita semuanya. Dan kalau yang salah, itu semata-mata karena kami yang sedang belajar, kami yang baru, ya ilmunya nggak seberapa, tapi karena nekat berani tampil, jadi kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Bu Prapti, waktu dan tempat kami kembalikan. Silakan Bu Prapti. Baik Ustaz. Ya, selamat untuk Bu Kasiana Sanduri. Ya. Alhamdulillah. Acara selanjutnya Ustaz. Oke.